warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanska Natasha dengan NIM 2017-393 akan mereview 5 jurnal yang telah saya baca untuk memenuhi tugas manajemen law firm yang diampu oleh Ibu Tinuk. Nah, pada jurnal pertama berjudul Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien yang ditulis oleh Maharani Koya Ananta. Pada jurnal ini membahas mengenai pentingnya menjaga rahasia klien karena hal tersebut termasuk manajemen law firm itu sendiri atau pengelolaan kantor hukumnya. Nah, di sini dibahas mengenai pentingnya menjaga privasi atau rahasia klien oleh advokat karena pastinya klien juga memiliki privasi yang tidak bisa dipublish atau harus dijaga oleh advokat itu sendiri. Selanjutnya pada jurnal kedua ini berjudul Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya yang ditulis oleh Agus Raharjo dan Sunaryo dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jurnal ini membahas mengenai 3 poin besar, yaitu yang pertama, membahas tinjauan filosofi etika profesi, kemudian yang kedua, membahas mengenai pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani kasus pidana. Dan yang ketiga, ini membahas mengenai pengawasan internal dari etika profesi. Nah, sebagai advokat, kita harus dapat bekerja secara profesional terkait pada etika profesi dan tanggung jawab keilmuan. Karena standar yang sudah ditentukan oleh Pradi, yakni berkaitan dengan kepribadian dan kinerja advokat itu sendiri dalam hubungannya dengan klien atau hubungan dengan kerja dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap standar etika profesi yang berkaitan dengan penanganan perkara. Lalu pengawasan advokat yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi. Kemudian jurnal yang ketiga ini berjudul Pengembangan Legal Service dan Legal Proses pada Kantor Hukum Konvensional di Surabaya, yang mana ditulis oleh Budi Endarto, Fitrah Mardiana, dan M. Haris Murdani. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai pengembangan bisnis dan teknologi informasi yang harus diantisipasi oleh profesi hukum atau kantor hukum, apalagi pada zaman yang sekarang sudah semakin berkembang. Nah, ada 2 bidang inovasi yang harus dikembangkan, yakni layanan jasa hukum dan proses layanan jasa hukumnya. Layanan jasa hukum hanya di bidang litigasi yang kemudian menjadi bidang non-litigasi, dan kemudian proses layanan jasa hukum konvensional harus diubah ke teknologi informasi. Jadi layanan jasa hukum dan prosesnya pun juga harus kita upgrade sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian jurnal yang keempat ini berjudul Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Kantor Hukum Lawrence Arliman Simbolon dan partner dalam peningkatan daya saing di Kota Padang, yang mana ditulis oleh Imelda. Nah, di jurnal ini menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan. Nah, hasil pencapaian perusahaan akan optimal apabila didukung oleh peningkatan peran para manajer fungsional yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini akan memfokuskan perhatiannya pada pengaturan penerapan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Nah, di jurnal ini juga membahas mengenai suatu organisasi juga memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem agar sistem ini berjalan dengan baik dan agar semua aspek terpenuhi. Nah, hal ini menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator paling penting dalam pencapaian efektif dan efisien dalam perusahaan itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat penting demi menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima ini berjudul Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum Advokat atau Pengacara yang ditulis oleh Iwan Kesumaputra, Sarjana Hukum.
Nah, di sini pelayanan sendiri ini memiliki definisi, yakni merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam bentuk barang atau jasa. Nah, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, kualitas pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya. Nah, ini untuk dapat mengimbangi harapan para klien. Jadi, jurnal ini memfokuskan mengenai bagaimana kualitas pelayanan di kantor hukum atau advokat atau pengacara yang baik dan benar agar klien selalu puas dengan kinerja yang telah perusahaan berikan. Nah, jadi itu tadi review 5 jurnal manajemen law firm yang telah saya sampaikan. Jadi kemarin saya sudah baca dan kemudian saya rangkum ke beberapa poin dan telah saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa share, like, dan juga komen ke teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.